Dan selanjutnya ini adalah untuk hukum Newton tentang gaya antar planet, yaitu tentang bagian terakhir dari dinamika gerak partikel. Nah, hukum tentang gaya antar planet juga kadang disebut sebagai hukum keempat Newton, gitu ya, di mana ada dua planet yang saling berdekatan dan saling tarik-menarik antara satu dan yang lainnya, begitu. Dan besarnya gaya tarik-menarik itu sebanding dengan perkalian dua massa tersebut dan dibagi dengan kuadrat dari jarak antar sepanjang hubungan garis dua benda itu. Nah, kalau kita kurutkan, berarti eh, gaya tarik-menarik antar planet itu sama dengan konstanta gravitasi, itu nilainya 6,67 kali 10 pangkat min 11, dikali massa planet pertama, dikalikan massa planet kedua, dibagi dengan kuadrat jarak antar kedua planet. Nah, sementara itu, kalau semisalnya yang ditanyakan adalah percepatan gravitasi pada ketinggian tertentu di atas permukaan gitu ya. Yang mana kalau kita totalkan, jadi jari-jari bumi ditambah ketinggian di atas permukaan itu kita sebut R-nya, maka persamaannya menjadi seperti ini ya. Bukan antara massa satu ke massa dua, jadi massa bumi, M-nya menjadi massa bumi. Jadi ketika suatu benda di atas planet, di atas bumi gitu ya, biasanya akan diketahui ketinggian dari permukaan bumi ya. Itu baru nilai hanya saja. Sehingga untuk mendapatkan nilai R ini kita harus menjumlahkannya dengan jari-jari bumi. Jari-jari buminya berapa? Lalu kita tambahkan ketinggiannya. Barulah kita ketemu nilai R yang dapat kita masukkan ke persamaan. Kita latihan contoh supaya langsung paham. Jadi di sini adalah pusat massa dari dua benda. Oke, berarti massanya ada dua ya. Massa satu dan massa dua. Nah, dan massa satu, massa dua ini massanya sama. Ya, berarti M1, M2 kita simbolkan dengan M. Bisa sejauh 1 meter. 1 meter. Jika gaya tarik menarik antara kedua benda itu adalah, berarti F-nya adalah 6,7 kali 10 min 9 Newton, dan konstantanya adalah 6,67 kali 10 min 11 Newton meter kuadrat per kilogram. Berapa besar massa masing-masing benda? Karena masanya sama, jadi kita hitung cukup satu M-nya saja berapa. Nah, kita ingat ada persamaan antar planet itu ya. Berarti konstanta dikali massa pertama dan kedua dibagi R kuadrat. Nah, karena massa pertama dan kedua sama, di M kali M per R kuadrat, karena sini kita simbolkan dengan M ya. Berarti M kali M adalah M kuadrat. Maka ketemu di M kuadrat per R kuadrat. Nah, yang ditanyakan adalah masanya. Ini yang dicari. Nah, berarti yang lain harus kita pindah ruaskan. Gitu ya. Berarti eh, F sama dengan di sini ya, G M kuadrat per R kuadrat. Nah, kita pindahkan dulu yang bawah. Kita pindahkan ke sana, karena ini pembagian. Kalau kita pindah ruaskan jadi per kalian, kebalikannya. Berarti F dikali R kuadrat itu sama dengan B kali M kuadrat. Lalu kemudian kita ingin mencari nilai M-nya. Sekarang tinggal G-nya. G-nya kita pindah ruaskan ke sini, karena ini operasi perkalian. Kalau kita pindahkan jadi pembagian ya. Berarti F R kuadrat per G sama dengan M kuadrat. Gitu ya. Nah, karena kita mau nilai M dan ini masih M kuadrat, maka kedua ruas kita akarkan gitu ya, supaya ini menjadi M dan ini bisa ketemu. Berarti kita tuliskan seperti ini. M sama dengan akar FR kuadrat per G. Nah, sekarang kita tinggal memasukkan nilai-nilai yang sudah ketahui. Nilai F-nya adalah 0,7, jaraknya adalah 1 meter, ya, 1 meter. Kemudian konstantanya adalah 0,67. Sehingga ketemu
massa masing-masing benda adalah 10 kilo. Nah, ini contoh ke-13. Besarnya percepatan gravitasi di permukaan bumi adalah 9,8. Itu ada bumi. Ini jadi dari bumi ya. Ini R. Jika ketahui massa buminya adalah 5,98 dan jadi bumi adalah 6,38 kali 10 pangkat 6 dan G sekian, berapa besar percepatan gravitasi pada ketinggian 10 km? 10 km dari permukaan bumi. Oh, berarti di sini 10 km. Nah, berarti kita harus menghitung nilai total dari ini ke sini ya. Itu untuk arah nilai R-nya. Berapa nilai R-nya? Nah, kita satukan, ini konversikan dulu ke dalam bentuk meter, baru bisa kita jumlahkan dengan ini. Karena R-nya kan sudah dalam bentuk meter ya. Setelah kita ubah konversi menjadi 10 pangkat 4 atau 10.000, baru kita jumlahkan dengan nilai jari-jarinya. Maka ketemu nilai R-nya adalah 6,39 kali 10 pangkat 6. Baru kita masukkan ke persamaan ini. Berapa gravitasinya? Yaitu konstanta dikalikan massa buminya 5,8, dikalikan jari-jari setelah kita tambahkan ketinggiannya ya. Jadi 6,39 kali 10 pangkat. Ketemunya adalah 9,77 meter per sekon kuadrat. Jadi tampak bahwa pada ketinggian 10 km di sini ya, percepatannya itu ternyata lebih kecil ya dibandingkan dari permukaan bumi. Permukaan bumi itu masih ya di posisi kita menginjak ini ya 9,8 meter per sekon. Contoh selanjutnya masih sama polanya ya. Jadi di sini ketahui massa buminya, jari-jari buminya, dan konstantanya pada ketinggian berapa besar percepatan gravitasi bumi 7,5 meter per sekon. Nah, ini berarti alurnya mundur ya dari sebelumnya. Nah, saya kita gambarkan dulu. Di sini R-nya adalah 6,38 kali 10 pangkat 6. Terus ketinggiannya kita nggak tahu berapa. Yang jelas G-nya, gitu. G-nya ketika di sini adalah 7,5 meter per sekon kuadrat. Nah, berarti R-nya kita juga tidak tahu berapa. R kecil ya, maaf, R kecil. R kecil kita tidak tahu berapa. Yang jelas, kita cari dulu nilai R kuadratnya, baru kemudian nanti kita bisa menentukan ketinggiannya berapa. Nah, persamaan yang mewakili hal ini, kita lihat ada persamaan pada gravitasi di permukaan atau di atas permukaan bumi. Kita ingin mencari tahu nilai R kuadratnya dulu, nilai totalnya dulu ya. Jadi setelah kita pindah ruaskan, berarti bisa kita pindah ke sini ya. Pembagian jadi perkalian, berarti R kuadrat G sama dengan GM gitu ya. Kemudian yang G ini kita over ke sini, karena ini perkalian, di sini jadi pembagian, jadi R kuadrat sama dengan GM per G. Nah, karena ini masih ada kuadratnya, ini kita akarkan, yang ini kita akarkan juga gitu ya. Nah, ini jadi R sama dengan akar GM per G kecil. Jadi seperti ini. Yang kita masukkan nilai yang sudah ketahui, konstantanya adalah 6,67, massa bumi adalah 5,98, dan gravitasi di atas permukaan yang ditanyakan adalah 7,5. Nah, ketemu jarak R, jarak totalnya ini adalah 7,3 kali 10 pangkat 6. Nah, untuk mencari nilai H, maka nilai total ini kan nilainya 7,3 kali 10 pangkat 6. 7,3 ini kita kurangi dengan jari-jari bumi, gitu ya. Sehingga nanti akan ketemu nilai H-nya berapa. Nah, setelah kita kurangi, ternyata nilainya adalah 9,2 kali 10 pangkat 5 meter. Oke, ini adalah contoh yang terakhir ya. Besarnya percepatan gravitasi di permukaan adalah 9,8. Jika diketahui massa planet Mars, oh berarti ada dua planet gitu ya. Jika diketahui massa planet Mars adalah 0,107 kali massa bumi, gitu ya. Berarti Mars
Mars itu sama dengan 0,107 M gitu ya. Dan jejari Mars itu adalah 0,533 R. Tentukan besar kecepatan gravitasi di permukaan Mars. Berarti yang dicari adalah G-nya gitu ya. G Mars itu berapa gitu ya. Nah, berarti kita tinggal memasukkan konstanta-konstanta yang sudah kita ketahui ke persamaan ini ya, karena kita ingin mencari gravitasi pada suatu di permukaan bumi. Tapi di sini kita ketemunya Mars. Namun meskipun demikian, kita sudah mengetahui ukuran-ukurannya. Nah, kita masukkan berarti perkiraan gravitasi Mars itu sama dengan konstanta gravitasi dikalikan massa Mars dibagi dengan jari-jari planet Mars. Nah, massa Mars itu kan 0,107 kali massa bumi. Jadi tinggal kita tuliskan 0,107 massa bumi dibagi jari-jarinya 0,533 jari-jari bumi. Ya, dikuadratkan. Kemudian konstantanya kan ketemu adalah 0,377 ya. 0,377 itu kan nilai mutlak ya. Jadi kita tinggal masukkan saja. Kemudian dikalikan G, M, dan R kuadrat. Nah, ini dapat dari mana? Oh, ternyata G ini adalah milik bumi, sehingga dia tidak bisa dipakai pada Mars. Kita berarti bisa mencari penyimbolannya saja. Otomatis yang kita lakukan adalah yang angka-angka ini kita bagikan dulu. Berarti ini silakan dikalikan kuadrat dulu ya, 0,533 kuadrat. Lalu hasilnya baru dibagikan dengan 0,107. Ketemu hasilnya 0,377. Nah, ini setelah dihasilkan 0,377 dan ini R-nya juga sudah menjadi kuadrat, berarti juga berubah ke di atas, maka ini bisa kita keluarkan. Ini adalah bumi, ya, dan ini adalah milik Mars. Jadi, gravitasi Mars itu sebesar 0,377 kalinya milik gravitasi bumi, gitu ya. Karena gravitasi bumi kan besarnya segini, gitu ya, pasangannya. Maka kita bisa mencari ya gravitasi bumi itu berapa sih? Kan 9,8 meter per second kuadrat. Berarti 0,377 itu tinggal kita kalikan dengan besarnya gravitasi bumi. Sehingga ketemu 3,7 meter per second kuadrat. Gitu ya. Semoga bisa dipahami. Kenapa ini kok bisa dikeluarkan? Ya, karena gravitasi di permukaan bumi itu kan sudah diketahui 9,8 meter per second. Jadi G hasil perkalian atau operasi dari konstanta dikalikan masanya dibagi jari-jari bumi kuadrat itu nilainya kan 9,8. Maka kita bisa memanipulasi dengan cara seperti ini, gitu ya. Jadi konstanta yang bisa kita bagikan, kita keluarkan, dan ini kita pisahkan. Yang mana hasil dari perkalian ini sudah kita ketahui, yaitu 9,8. Berarti bumi Mars itu adalah 0,37 kalinya bumi. Nah, kecepatan bumi itu berapa? 9,8. Jadi kita tinggal mengkalikannya saja. Baik, itu saja untuk pertemuan video kita kali ini. Sampai jumpa di video-video tutorial selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.